Mulai aja ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai kuliah kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Persilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua di pertemuan kuliah kita yang sudah ke-12 ya. Nggak terasa, kita sudah 12. Mungkin dikit lagi mau UAS. Selesai deh. Hari ini kita akan ngebahas salah satu juga knowledge area dari project management, yaitu tentang risk atau resiko. Maksudnya gimana sih? Kita baca dengan risk ya, karena namanya project atau apapun itu ya, kalian mungkin bekerja atau mungkin nanti membuat startup atau bisnis gitu, pasti nggak jauh-jauh nanti namanya risiko. Risiko misalkan seperti apa? Risiko misalkan nggak dibayar vendor, risiko terlambat, risiko barangnya cacat, risiko timnya tidak perform, dan lain-lain. Itu semua adalah risiko dari project. Nah, dalam project management yang kita bahas dengan risk management, berarti kita mengelola risikonya. Mengelola dalam artian kita mengidentifikasi dulu di awal nih, apa aja mungkin yang risiko-risiko yang mungkin muncul. Lalu habis itu kita nge-planning nih, nanti resikonya nih kalau muncul apa harus kita lakukan. Nah itu apa yang harus kita lakukan itu yang nanti akan banyak kita bahas di sini. Terus kita juga akan melihat pengelolaannya juga, nih kalau resikonya muncul seperti apa, dan kalau muncul nanti mau diapain. Terus kita juga memonitor, melihat kira-kira plan kita terhadap resiko ini sudah benar belum ya. Oke, sambil jalan nih saya open dulu slide kita hari ini. Nah, ini adalah resiko seperti di gambar ini, ada dari orang naik dari gedung ke gedung tapi melewati batang, satu batang. Nah, ini adalah resikonya banyak nih, jadi resiko dia jatuh ya pasti yang paling parah itu ya resiko kematian. Nah, cuma bagaimana kita menghandle resikonya. Nah ini misalkan contoh kalau kayak gambar sini kan, kalau misalkan di sirkus tuh di bawahnya ada jaring-jaring tuh. Nah itu juga sebenarnya salah satu mengurangi resiko. Jadi kalau nanti jatuh gitu kan, itu berarti nggak parah gitu, nggak sakit aman. Itu sudah udah ada kontingensi plan-nya atau udah ada rencana cadangannya. Nah dalam resiko ini di pertemuan kita hari ini teman-teman diharapkan bisa mampu mengidentifikasi risiko, menganalisanya, terus juga mengantisipasinya. Terutama nanti bikin kayak resiko manajemen plan-nya lah. Nah ini kayak seperti ini. Sebenarnya apa sih risiko itu? Risiko itu kan sesuatu yang mungkin akan muncul. Mungkin ya, sekali lagi mungkin. Jadi belum tentu terjadi, tapi mungkin akan muncul, baik negatif atau positif, terutama dapat mempengaruhi keberlangsungan proyek. Contoh kayak gambar ini kan juga, ini ada resikonya nih. Resikonya apa? Resikonya, ya ini paling parahnya adalah risiko nyawa atau cacat. Risiko kedua, risiko mobilnya juga tetap nggak bisa jalan. Paling parah emang risiko dia mengabaikan keselamatan kerjanya.
Nah, ini juga sama, ini contoh dari risiko. Ini seorang surfing mau papan surfing tapi dia tahu di depan itu ada hiu. Jadi C2. Dia bisa dua kemungkinan ya, dia ambil risiko itu tapi dengan resikonya dia mungkin digigit hiu atau mungkin bisa jadi kematian atau bisa jadi dia menghindar. Jadi dia menghindari resikonya. Nah, ini yang kita bahas di sini. Sama seperti ini juga. Ini juga resiko yang istilahnya menurut saya sih agak sedikit berbahaya ya, sedikit konyol gitu. Karena kalau misalkan ini tidak safety lah setidaknya. Tidak ada pengamannya, tidak ada, kalau ada angin kencang itu ya kayunya bisa jatuh, mereka jatuh gitu. Jadi ini yang makanya kadang-kadang ada orang yang antara orang nekat dengan orang nggak tahu, itu tipis sih tipisnya batasnya. Oke, balik kita ke kuliah. Nah, ini barusan tadi lah contoh-contoh dari satu faktor yang penyebab berisiko. Nah, tadi saya bilang di sini risiko itu adalah peristiwa kondisi yang mungkin tidak menurut tapi belum tentu terjadi, tapi dia akan memiliki efek positif atau negatif, terutama untuk tujuan proyek. Itu terkait dengan skopnya nanti, jadwal, biaya, dan kualitinya proyek tersebut. Misalkan kayak contoh risiko, kalau bangun BTS itu biasanya ada izin warga sekitarnya gitu ya, bangun tower itu. Nah, itu ada resiko dalam artian kalau paling parahnya adalah kalau nanti izin warganya itu tidak diterima, tidak dapat, otomatis BTS di situ tidak bisa dibangun, towernya nggak bisa dibangun. Nah, itu juga adalah satu resiko. Dan resiko yaitu ada yang faktor eksternal, faktor internal, faktor kebijakan pemerintah, itu juga bisa jadi terkait dengan resiko. Dan resiko ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau yang positif itu berarti namanya peluang, opportunity. Nah, kalau yang risiko negatif ini banyakkan threat atau ancaman. Nah, cuma banyakkan bahasa yang kita dapat adalah kita kalau yang resiko itu pasti konotasinya negatif ya. Padahal risiko itu juga ada yang risiko positif dalam proyek ini gitu. Risiko positif maksudnya seperti apa? Risiko misalkan kita teman-teman misalkan suatu perusahaan lagi bikin konstruksi rumah, proyek bikin rumah. Kalau mesen batu batanya di bulan pertama, harganya akan lebih murah dibandingin mesennya misalkan di bulan ketiga. Karena misalkan bisa jadi harga batu bata naik gitu ya. Itu ada resiko positif tuh, berarti kalau mesennya lebih, padahal kita di plannya emang plannya bulan ketiga, tapi kalau kita majukan pengadaan batu bata tadi di bulan pertama, kita dapat resiko positif dalam artian ada peluang untuk menghemat biaya karena biayanya jadi lebih murah dibandingin kalau kita request di bulan ketiga. Dan dalam manajemen risiko itu kita ngedefine namanya mencakup identifikasi, kita analisa, kita bikin rencananya, terus kita kontrol, atau monitor lah kita, karena risiko itu nggak bisa dikontrol tapi bisa dimonitor. Dan dalam kita merespon risiko ini juga ada beberapa faktor yang bisa kita consider ya. Pertama adalah tingkat resikonya, terus toleransi terhadap risiko itu sendiri. Maksudnya gini, kalau toleransi itu berarti misalkan teman-teman punya project dan sponsornya itu misalkan hanya membolehkan ini kalau nanti rugi, boleh rugi ini hanya misalkan 100 juta aja nih kita boleh rugi. Nah, itu namanya toleransi.
Juga ada ambang batas risiko. Jadi ada risiko paling parah, ada risiko yang paling sedikit kecil. Nah, dalam project risk management, risiko itu banyak yang kita bahas di bagian planning. Dari penuai plan risk management, identify risiko, sampai kita plan risk responnya, terus itu kita mengeksekusi dengan mengimplementasi risk respon, dan juga kita memonitor risk. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan seperti ini. Kita ngebahas tentang proses dalam risk management. Pertama yang harus dilakukan itu kita buat dulu plan risk management. Nah, di sini inputannya di situ ada kita ada project charter. Kenapa? Karena di project charter ini yang teman-teman buat yang sebelumnya itu di situ ada high level risk. Contoh misalkan ada teman-teman tuh yang ada projectnya misalkan instalasi fiber optik di satu gedung gitu ya. Itu ada resikonya adalah misalkan risiko keterlambatan penyelesaian proyeknya, risiko kerugian, risiko customer tidak menerima kerjaan kita, itu adalah high level risk. Nah, di plan risk management ini kita lakukan apa? Ya, seperti biasa ada expert judgment, ada meeting, dan kita ada data analisis. Nanti apa sih untuk outputnya adalah risk management plan. Di mana di situ tentang guidance sih, atau how to, tata cara untuk bagaimana kita mendefine, bagaimana kita memanage atau mengelola, juga bagaimana kita merespon risiko tadi. Ini sebenarnya adalah panduan atau guidance atau prosedur atau polisi untuk kebijakan. Ini juga ada namanya level risk yang boleh diterima. Jadi risiko berapa nih yang kita bisa handle tingkatan risikonya. Ini terkait dengan kita membuat plan risk management yang outputnya risk management plan. Setelah kita buat, lanjut berikutnya adalah tahapannya adalah kita mengidentify risk. Tadi baru yang pertama tuh kita bikin plan-nya dulu ya. Kita bikin standar gimana cara kita mengelola risiko. Terus kita sekarang mengidentify. Identify berarti di bahasanya kita mengidentifikasi risk. Kita masukin nih, kita ajak seluruh stakeholder, tim kita dan stakeholder yang berpengaruh terhadap proyek, dan terus kita minimal meeting bareng lah, kita kumpul bareng, kita diskusikan nih apa aja nih resiko yang muncul. Contoh misalkan kalau membuat startup, membuat suatu produk aplikasi, contohnya misalkan aplikasi, atau misalkan paling startupnya misalkan bikin mobil tanpa driver. Sekarang ada nih mobil dengan 5G. Jadi kan ada banyak nih resikonya disebutin semua. Jadi pertama resiko dalam artian kita bikin dulu kategorinya. Yang resiko teknis.
Oh, risiko teknis misalkan, oh ternyata misalkan bisa jadi alatnya nggak jalan, alat tidak berfungsi. Risiko materialnya misalkan, oh kita butuh equipment ini itu mesti impor dari luar, oh berarti bisa jadi keterlambatan alat. Atau dari sisi personalnya, atau dari sisi human-nya, personnya. Oh, berarti kita masih belum ngerti nih, gimana cara buatnya itu ya. Misalkan, oh kita butuh, itu berarti lack of training. Dan paling besar tuh kita risiko terhadap risiko bisnis ya, misalkan kerugian inilah alatnya nggak dipakai, terus juga nanti jadi nggak ada investor misalkan. Ini kita kumpulkan semua, makanya namanya identify risk. Terus kita bikin nih di situ kira-kira namanya di sinilah PIC-nya, PIC dari risk ini. Kena atau namanya atau jadi risk owner lah, kalau di bahasanya kita risk owner. Tujuannya buat apa tadi seperti PIC. Jadi seandainya risiko itu muncul, si project manager ini udah tahu nih, ini siapa nih yang tanggung jawab untuk risiko ini nih. Jadi dia bisa juga support juga orang yang bertanggung jawab terhadap risiko tersebut. Misalkan, oh ini tentang alat yang tidak fungsi, misalkan ini berarti dia, misalkan si A, ini si B, ini si C, ini si D. Terus juga di sini kita ada namanya, kita bikin juga nih, minimal high level responnya nih. Ini kalau nanti alatnya nggak berfungsi, kita apa nih? Nah, misalkan plan B-nya apa? Misalkan, oh alatnya tidak fungsi, berarti kita bikin alat yang baru, misalkan. Plan, berarti ini ada plannya nih, plan A, ini plan B, ini plan C, ini plan D. Ini baru kita selesai nih mengidentify risk. Nanti outputnya adalah dokumen yang terkait dengan risk register atau list dari resiko tersebut, juga dari risk report. Selesai nggak sih? Selesai. Setelah itu kita akan melanjutkan terkait dengan setelah kita mengidentify risk, kita lanjut namanya kita perform kualitatif analisis. Maksudnya apa perform kualitatif? Perform kualitatif itu kita sistemnya kualitatif, berarti secara subjektif kita nanti tujuan adalah menghitung, mengkualifikasi dan meranking dari risiko tersebut terkait dengan probabilitasnya dan juga treatnya atau peluang kemungkinan terjadi dan juga impact-nya nih. Nah, ini hanya kita secara subjektif, tapi dalam artian gini, kita bisa membuat rankingnya nih. Oh, kalau impact ini misalkan kita bikin rankingnya di 1 sampai 5. 1 ini apa nih? 1 ini impact-nya yang kecil.
ini sampai besar, ini sampai yang paling besar. Besar dalam artian ini rugi misalkan. Program kemudian juga ini misalkan kita ranking 1, 2, sampai 4, 5, sampai 5. Peluang kemungkinannya gimana? Misalkan satu itu terjadi, satu itu adalah, oh dia mungkin munculnya cuma sekali. Risikonya muncul 1 kali. Kalau yang 5 ini berapa? Kan 5 ini munculnya, oh ini sampai 5 kali ini. Ini kita bikin dulu kategorinya. Terus bisa kita menghitung, memasukkan ke list tadi yang udah kita hitung. Kayak tadi nih, ini tadi kan, ini kita anggap nih risiko ini ya, risiko 1, 2, sorry risikonya ini. Risiko A, B, C, D. Probabilities dan impact. Kita lihat nih risiko A. A tadi apa? Alat tidak berfungsi. Oh ini risikonya mungkin munculnya sedikit sih 2. Cuma impact-nya berapa? 5 misalkan. Ini secara subjektif ya. Jadi ya pendapat dari para tim gitu ya. Kita menilai, oh risiko yang kelambatan alat nih kayaknya mungkin ini jarang terjadi. Tapi ini sama, kalau terjadi juga ini berarti 5 nih impact-nya. Ini juga off training, ini off training sering nih. Cuma impact-nya nggak terlalu besar. Ternyata impact-nya biasa, ya mungkin lebih kecil lah. Nah, kerugian mungkin impact-nya sedang, tapi ya paling besar juga. Kita kali nih probabilitas dan juga impact-nya. Sekarang tadi yang yang risiko A tadi ada 10, ternyata kalau dikali ini 5, ini berarti 12, ini 15. Bisa kita ranking. Oh ternyata paling besar risikonya adalah yang D. Kedua adalah yang C. Ketiga adalah yang A. Yang terakhir adalah B. Tujuannya buat apa? Agar kita nanti bisa memprioritaskan resource atau effort kita seandainya risiko itu muncul. Oh ini benar paling besar nih rankingnya nih. Ini ranking 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oh berarti ya ini risiko ini harus kita consider nih. Nah risiko yang B ini, oh ini berarti kita namanya kita masukkan ke watchlist. Jadi risiko kecil yang kita mungkin nggak terlalu kita concern di sana, tapi akan kita tentukan namanya list watchlist dalam artian kita monitor jangan sampai risiko itu muncul. Dan seandainya risiko muncul apa harus kita lakukan. Nah dari sini ada 2 kemungkinan. Kita lanjut ke namanya ke perform kuantitatif analisis. Nah, kalau kuantitatif ini berarti kita sudah mengklasifikasikan secara nilai numerik. Contoh bahan dasarnya kita sudah mensimulasikan. Kita simulasikan seandainya risiko 1 sampai D, C, A, B ini muncul, peluangnya berapa? Peluang dan kerugian yang benar-benar muncul berapa sih? Makanya di sini nanti ada misalkan dan tornado analisis, ada namanya juga Monte Carlo. Ini hanya sebatas teman-teman tahu juga ya, tahu aja sih bahwa kita bisa mensimulasikan, ini namanya simulasi ya, risiko ini. Jadi kita lihat nanti outputnya adalah misalkan risiko tadi ya, risiko D, C, A, B tadi. Risiko D, C, A, B misalkan, oh dia peluang benar-benar terjadinya itu 75% ternyata. Dan impact nanti ke cost, nah impact ke biaya, biasanya udah ada ini impact ke biaya sekitar 750 juta. Wah ini rugi gede banget. Sampai D, C, E misalkan yang D yang terakhir yang B ini, oh ini peluangnya hanya 10% yang muncul. Risiko juga hanya sekitar 10 juta misalkan. Nah, ini namanya kuantitatif analisis. Sudah kita meng-ranking, terus kita
menulis risikonya, terus kita menghitung secara numerik atau kuantitatif analisis terkait dengan risiko tersebut. Jadi kita ada namanya plan risk response. Atau intinya seandainya ini kita bikin istilahnya action plan kalau risiko itu muncul. Tadi kan ada risiko dari A, B, C, D ya. Nah, risiko muncul apa sama kita? Nah, di plan risk response ini kita membahas tentang ada risiko positif yang negatif. Risiko positif misalkan kita berarti ada istilahnya exploit, enhance, dan juga accept. Nah, kalau di negatif ini ada risiko namanya kita mitigasi risiko. Ada namanya kita avoid atau menghindar. Ada action plan berikutnya tentang kita mengaccept atau kita mentransfer. Nah, saya kasih contoh ya. Mitigasi risiko itu apa sih? Mitigasi itu berarti kalau tadi saat di sirkus tadi di yang seorang sirkusnya yang mau berjalan di atas papan, di atas ya papan yang tinggi, terus peluang risiko kan dia akan jatuh ke bawah. Nah, mitigasinya apa? Seandainya dia jatuh, dia sudah pasang jaring bawah. Nah, itu namanya mitigasi. Jadi seandainya risikonya itu terjadi, minimal probabilitas kerugiannya itu bisa diminimalisir. Jadi mitigasi. Tahu sama kayak teman-teman misalkan mau dari STT mau ke Dago, mau naik angkot misalkan, oh ternyata cuacanya mendung. Oh ya udah deh kita siap-siap bawa payung. Kalau nanti hujan kita nggak terlalu basah. Nah, itu namanya juga mitigasi. Keduanya namanya ada avoid atau avoid itu berarti menghindari resiko. Kayak tadi si berselancar tahu nih di depan ternyata ada hiu. Jadi bisa avoid atau menghindar, ya udah dia nggak jadi berselancar hari ini karena ada hiu. Nah itu berarti dia menghindari resiko. Dia ditanya membuat peluang risiko itu jadi nol. Ya karena apa? Risikonya nggak terjadi. Maksudnya dia nggak akan luka atau apapun karena dia tadi tidak jadi berselancar, berarti dia menghindari risiko. Atau ada berikutnya adalah accept, berarti menerima nih risiko nih. Nah, misalnya tadi si persangka tadi, oh ini ada risiko depan ada hiu. Ya udah accept aja dah, mungkin hiunya baik. Gitu. Paling kalau dimakan kaki doang yang hilang. Nah itu berarti accept tuh dia. Saya berarti dia menerima risiko apapun yang terjadi. Yang terakhir namanya transfer. Berarti kita mentransfer risiko ke pihak ketiga. Ya sama kayak kalian, saya risiko kecelakaan kerja. Nanti kerugiannya biasanya ditransfer dalam artian apa? Diasuransikan. Jadi perusahaan tidak terlalu rugi kalau misalkan ada karyawan yang misalkan kecelakaan kerja dengan apa? Karena sudah ada asuransinya. Ini namanya risiko transfer. Tadi kalau yang positif apa juga ternyata ada exploit, enhance, accept, dan juga bisa jadi di transfer namanya. Satu lagi, oh ya di partner. Nah kalau yang risiko positif itu gimana? Exploit berarti ya tadi seorang project manager dikasih bonus, misalkan kalau seandainya proyeknya lebih cepat 1 bulan dari yang sudah direncanakan. Nah dia berarti, wah ini ada bonus nih. Kita kebut nih, berarti ada peluang positif. Bukunya begitu sih lu, goblok banget. Dosen kita itu. Apa? Itu. Exploit tadi berarti resikonya yang positif tadi ada peluang untuk dapat bonus tadi dengan cara apa? Oh, jadi kalau proyeknya bisa selesai lebih cepat dari yang direncanakan, bisa dapat bonus nih. Berarti kita pasang, kita banyakin resource-nya nih, biar atau bagaimana resource-nya yang bagus-bagus supaya proyeknya bisa cepat selesai. Nah, itu namanya exploit.
accept berarti kita menerima dan lain-lain. Nah, itu terkait dengan action plan terkait plan respon tadi. Nah, ini makanya nanti kita bikin nih risikonya A, B, C, D. Oh ternyata A ini kita, ini harus dimitigasi ini risikonya nih. Risk B, ini tadi risk ya, ini di action plan. Risk B berarti ini di avoid aja nih, dihindarin. Nah, kalau ini berarti di accept aja misalkan ya. Oh kalau yang risiko D ini bisa ditransfer nih risikonya. Nah dalam plan risk response juga kita namanya ada nanti bikin kontingensi reserve. Maksudnya apa? Kita udah ngitung biaya cadangan kalau seandainya risiko terjadi. Karena kan tadi setiap action itu action plan tadi kan butuh uang ya. Kayak misalkan tadi kita mau transfer risiko berarti mengasuransikan, tetapi kita mesti bayar polis asuransinya. Nah itu ngambil dari mana? Ngambil dari kontingensi reserve. Oke, sudah kita tadi meng-plan risk management. Lalu kita mengidentify risk. Lalu kita mengkualitatifkan risknya, kita ranking. Terus kita mengkuantitatif, kita bikin simulasinya, terus kita bikin plan risk responnya. Selanjutnya kita, ini selesai nih planningnya. Setelah berikutnya adalah kita mengeksekusi atau namanya implement risk response. Tadi ini berarti seandainya saat kita proyek itu berjalan, seandainya resiko A, B, C, D tadi muncul, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan karena kita sudah bikin plan-nya kan untuk kita handle resiko tersebut. Ya, tadi misalkan risiko yang A tadi contohnya apa tadi? Risiko A tadi contohnya adalah alat tidak berfungsi. Kita udah bikin plan B-nya, mitigasi kita misalkan bikin mobil cadangannya. Jadi kan tadi kan mobil tanpa driver, mobil bisa bergerak sendiri. Sama material juga, ini tahu terlambat. Oh, ternyata kita punya kontingensinya, berarti kita nyari supplier cadangannya. Itu kita mengimplement risk response. Nah, ini nanti tugasnya project manager adalah memastikan bahwa PIC yang ada di risiko ini tuh benar-benar bekerja sesuai dengan direncanakan. Nah, terakhir terkait dengan selama kita mengeksekusi, kita juga nanti ada namanya monitoris. Kenapa namanya monitoris bukan kontrolis? Karena risiko itu nggak bisa kita kontrol, tapi bisa kita betul dalam artian kita nggak bisa menghilangkan muncul risiko itu ada, karena kan kita nggak bisa tahu nih. Kita hanya bisa memprediksi, tapi kita nggak bisa mengendalikannya. Misalnya nggak bisa menyebabkan itu muncul atau menyebabkan itu terjadi. Karena itu risiko itu dari kuasa yang maha kuasa, kuasa Tuhan gitu. Bisa jadi kan, bisa jadi bisa enggak. Nah kita hanya bisa monitor aja nih. Nah monitor itu kita dalam artian apa? Kita ngelihat plan kita, action yang sudah kita lakukan sesuai nggak ya dengan plan. Juga kita melihat lagi, ada nggak jangan-jangan risk baru yang muncul. Jadi kan kita nulis A, B, C, D risknya. Ternyata ada lagi muncul nih risk yang E dan F. Nah, nanti kalau ada risk lagi yang muncul, seperti apa? Prosesnya akan sama. Akan nanti diidentifikasi dulu, terus dianalisa lagi dengan tadi kualitatif. Terus kita bikin plan risk responnya, kita cek action plan-nya apa, terus kita monitor lagi. Itu semua terkait dengan apa yang dilakukan di proses risk management. Silakan sampai sini ada pertanyaan. Itu adalah konsep dasar dari gimana kita mengelola risk. Ini sebenarnya
kuliah ini tuh bukan berarti hanya untuk project management juga ya, karena juga saya mungkin masih bocoran juga, saya belajar kuliah ini justru belajar di waktu saya S2 di MBA ITB. Namanya manajemen risiko. Nah itu cuma di sana memang lebih kepada faktor risiko dari keuangan. Cuma ya plan step-nya sama tuh, tetap identifikasi risiko dulu, terus kita menganalisa, terus kita bikin action plan-nya. Tadi terkait dengan mitigasi, apakah di avoid ataukah di transfer ataukah di accept. Nah itu juga itu cara untuk risiko. Oke, sekarang kita masuk ke slide lagi. Tadi terkait dengan konsep dasar dari risk management. Nah, sekarang kita lihat sih detail apa-apa aja yang terkait dengan masing-masing proses dalam project risk management. Pertama adalah tentang plan risk management atau planning. Bagian planning, nah ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namanya plan risk management, jadi kita membuat guidance tata cara how to bagaimana kita mengidentifikasi ini. Jadi ini seperti supaya kayak guidelines ya. Kalau nanti risiko yang muncul apa nih yang kita lakukan nih, SOP-nya gimana nih? Nah itu namanya plan risk management. Nanti outputnya adalah risk management plan. Dan caranya gimana sih cara kita membuat plan risk management ini? Dengan analitika teknik, berarti dengan expert judgment juga dengan meeting. Analytical teknik maksudnya kita menganalisa nanti si stakeholder-nya ini dia batas ambang resikonya ini berapa ya gitu. Karena ini akan jadi bahan juga kita untuk nanti mengelola risiko. Nah, setelah kita selesai membuat plan risk management yang nanti outputnya dari risk management plan, nah tadi kita mengidentifikasi risiko. Kita kumpulkan, semua stakeholder yang harus terlibat dalam identifikasi risiko. Memang effort yang besar untuk identifikasi risiko itu memang saat proses planning. Nanti di saat project di identify risk ini yang outputnya nanti ada risk register atau list dari risiko, risk report. Atau risk report berarti summary dari seluruh risiko. Nah, yang kita lakukan apa sih selama kita mengidentifikasi risk? Pertama, kita bisa jadi expert judgment, kita panggil aja konsultan orang-orang luar atau project manager sebelumnya yang pernah pengalaman di dalam identifikasi risk project tersebut. Kita minta masukannya untuk identifikasi risiko. Terus yang kedua, kita data gathering. Nah, ini kita ngambil inputan dari seluruh stakeholder. Bicara dengan apa? Bisa jadi dengan brainstorming. Jadi ngumpul bareng, terus liatin idenya apa aja nih, risikonya apa yang bisa muncul nih. Dicatat semua nih sama tim. Kayak bikin checklist, atau bisa jadi dengan interview. Interview berarti ngomong satu-satu ya dengan stakeholdernya. Lalu kita analisa dengan pertama root cause analysis. Misalkan risiko tadi. Risiko alatnya tidak berfungsi. Kita analisa, kenapa nih alatnya bisa berfungsi? Jadi mungkin aja nanti tadi kan karena mobil 5G tadi ya, jadi modulnya rusak atau terjadi sinyalnya nggak ada atau tidak terjadi 5G-nya belum roll out, nah segala macam. Terus kita lihat asumsi yang mungkin kita muncul dan juga batasan-batasan dalam asumsi tersebut. Terus kita bisa membuat analisa SWOT yang strength, weakness, opportunity, dan threat. Terus kita menganalisa dokumennya terkait dengan dokumen-dokumen apa yang berpengaruh terhadap risiko tersebut. Makanya di sini juga inputannya kalau di dalam interface ada agreement nih, kontrak atau apapun. Karena kalau di proyek-proyek besar, contoh kayak misalkan kayak proyek konstruksi gedung gitu ya, itu pasti kan melibatkan beberapa vendor dan itu melibatkan beberapa kontrak. Nah dari setiap kontrak itu juga pasti ada muncul risikonya. Kayak tadi misalkan risiko vendornya terlambat mengirim barang. Nanti risikonya apa aja nih? Risikonya bisa jadi proyek terlambat. Nanti apa yang bisa kita lakukan? Nah, mungkin di kontraktor terlihat, ini ada penalti untuk si vendornya. Itu kita masukkan di identify risk. Terus kita memfasilitasi seluruh kegiatan dari identify risk tadi.
Terus yang kelima namanya ada from list. Nah, from list ini ada list-list awal yang bisa kita jadikan acuan untuk kita meminimalisir risiko, mengidentify risiko. Ada namanya VUCA, mungkin kamu dengar, volatile, uncertainty, terus juga ada pestle, ada politik, ada juga kondisi ekonomi segala macam. Itu bisa jadi masukan kita mengidentifikasi risk. Dan cara itu dengan meeting. Ini semua kita kumpulkan, terus kita meeting bareng, kita bikin outputnya adalah risk register atau list dari risiko tersebut, dan juga risk report. Oke, selesai kita mengidentifikasi risk, selanjutnya yang tadi saya jelaskan, lanjut ke perform kualitatif. Jadi kita menganalisa probabilitas dan impact-nya, terus kita meranking nanti risikonya, mana yang paling tinggi, mana yang paling kecil risiko tersebut, untuk apa? Untuk kita buat nanti action plan-nya. Nah, yang kita lakukan apa di saat kita kualitatif risiko di sini? Pertama kita meng-assess dulu kan probabilitas dan impact-nya. Kayak tadi saya jelaskan. Oh, risiko yang muncul ini tadi yang kayak matrix table tadi. Probability ini kita bikin 1 sampai 5. 1 itu misalkan munculnya hanya 1 kali. 5 muncul dari lebih dari 10 kali. Itu kita nilai, kita kasih poin dari 5. Impact juga sama. Impact misalkan yang 1 ini yang hanya mungkin nilainya kerugiannya 10 juta. Nah, kalau yang 5 itu bisa jadi kerugiannya di atas 100 juta. Itu impact. Terus kita kalikan terus kita ranking, terus kita kategorikan risiko misalkan tadi risiko ini technical nih. Oh, ini technical. Ini mungkin risikonya risiko eksternal, risiko internal, dan juga risiko bisnis. Terus kita lihat agensinya, agensi tadi terkait dengan risiko-risiko yang udah kita rankingkan, kita bikin urgensinya. Biasanya makanya rankingnya paling nomor 1 kan berarti yang ini paling urgent nih, misalkan. Nanti outputnya adalah project dokumen terkait dengan risk register tadi, dan juga risk report yang sudah kita update. Nah, setelah kita mengkuantitatif, nah sebenarnya kalau project-project yang kecil, ini skalanya nggak besar, ini misalnya step yang kualitatif ini bisa di bypass nih, kita bikin langsung plan respon aja. Tapi kalau untuk project-project besar, kayak tadi project konstruksi, yang kerugiannya mungkin bisa ratusan juta, tetap kita bikin kuantitatifnya. Kuantitatifnya tadi apa? Karena kita bikin nanti simulasi terkait dengan berapa sih total kerugian dari proyek itu dan berapa peluang risiko itu muncul. Nanti outputnya adalah project dokumen update terkait dengan risk register yang tadi risk report, tapi sudah diupdate, ditambahkan terkait dengan analisa kuantitatifnya. Setelah kita mengidentify risk, kita memperform kualitatif, kuantitatif. Nah, selanjutnya kita meng-plan risk response. Nah, plan risk response ini kita bikin action plan-nya, apa yang harus kita lakukan. Dari simple ini ada strateginya nih. Strategi terkait dengan apa yang harus kita lakukan nih kalau risiko itu muncul. Tadi ada risiko yang positif, ada risiko yang negatif. Treat tadi saya jelaskan tentang avoid, transfer, mitigasi, dan acceptance. Nah, kalau yang risiko yang positif berarti opportunities, ini peluang. Bisa di-exploit, di-share, di-enhance, juga di-accept. Di-share gimana sih contohnya? Satu gini. Teman-teman ada misalkan sebuah startup, terus ada project tadi membuat mobil tanpa awak mobil yang otomatis tanpa driver. Tapi teman-teman hanya bisa skill-nya aja, tapi biaya dananya nggak tahu, belum bisa nih. Nah, teman-teman misalkan ternyata nyari investor. Nah, berarti nge-share nih. Berarti nanti keuntungan proyek itu berarti bisa jadi dibagi 2. Itu berarti di-share. Kenapa terus kita bikin ini? Karena nanti kita biar tahu nih,
Risiko-risiko itu apa yang harus kita lakukan nih, makanya kita bikin strateginya tadi, opportunity dan threat tadi, terutama yang avoid, transfer, mitigasi, dan acceptance, juga opportunity terkait dengan exploit, share, enhance, dan juga acceptance. Ini penjelasannya terkait dengan penjelasan terkait dengan strategi risk yang pertama yang sampai untuk risk yang negatif. Ini adalah strategi untuk risiko yang positif atau opportunities. Nah, exploit dan enhance ini sebenarnya hampir mirip. Cuma kalau exploit itu biasanya ini peluang terjadinya kita maksimalkan semaksimal mungkin. Kalau enhance ini berarti semampunya. Kalau saya tadi kita berbagi risiko itu tadi. Kalau offset itu ya kita terima aja, tapi kita tidak lakukan apa-apa. Ini adalah salah satu model dari plan respon tadi. Untuk yang negatif seperti ini, kita avoid, transfer, mitigasi. Positif juga kita exploit, share, dan sana. Yang bisa dilakukan bersamaan kalau ada risiko positif atau negatif adalah dengan accept. Berarti ya udah nggak ada action lagi yang kita terima. Accept tuh berarti gini. Kan dari risiko yang terima tadi kan. Yang saya jelaskan, si penselancar depannya ada hiu, ya udah dia tetap accept aja deh, paling hiunya baik gitu. Tapi kalau hilang kaki doang yang hilang, nah, itu berarti accept nih, dia terima aja karena dia akan terima kalau risiko itu terjadi. Atau misalkan udah tahu nih mau mendung tapi tetap jalan, misalkan pergi naik angkot tapi nggak bawa payung, jadi ya udah nanti kalau hujan ya paling basah-basah sedikit, itu berarti accept. Ini tadi saya contohkan share itu berarti investor partnering, berarti partner dengan investor. Exploit tadi contohnya kita nambahin activity, nambahin orang buat tadi contohnya biar proyeknya biar cepat, biar kita dapat bonus kalau proyek itu cepat selesai. Kalau enhance berarti ini nggak terlalu besar yang kita lakukan dibanding dengan exploit. Terus juga dalam plan risk response kita membuat dana cadangan ya, kontribusi respon risk pertama dan cadangan. Nanti outputnya adalah project management terkait dengan cost, quality, schedule, dan lain-lain. Dan juga project dokumennya terkait dengan risk register tadi nih, yang kita update. Nah, dalam plan risk response ini ada namanya change request. Nah, ini yang unik. Jadi change request tadi saat kita melakukan mitigasi resiko, misalkan tadi kita bikin mobil 5G tanpa driver, mobil tanpa pengemudi. Kita bikin risiko tadi yang kalau mobil alatnya nggak jalan, ya kita bikin plan B-nya dengan bikin prototipe berikutnya. Tapi ternyata itu butuh biaya tambahan. Jadi jadi tambah biaya itu di luar dari yang cost budget yang kita tetapkan. Nah, itu berarti butuh penyesuaian budget. Nah, butuh penyesuaian budget itu butuh change request. Terkait berikutnya dengan setelah kita plan risk response, kita mengeksekusi nih, kita mengimplement risk response-nya tersebut. Artinya apa? Jadi kita kalau seandainya proyek itu terjadi, kita yang berkoordinasikan kepada PIC risk risiko tersebut nih. Kayak di sini ada namanya influencing, kita mempengaruhi, memastikan bahwa PIC itu bisa menjalankan plan sesuai dengan rencana terkait kalau resiko itu muncul. Nanti juga outputnya ada juga namanya change request nih. Kenapa? Karena terjadi, oh ternyata
kita sudah menghandle resiko keterlambatan barang datang. Tapi kita hanya maksimal barang terlambat tuh seminggu. Oh ternyata ini yang terlambatnya lebih dari seminggu, 2 minggu nih ternyata. Otomatis butuh biaya tambahan lagi. Atau bisa jadi ini schedule-nya akan terlambat nih. Kita mesti berubah lagi nih schedule baseline-nya. Tetap kita itu change request. Juga output berikutnya terkait dengan project dokumen update, terkait dengan project risk report-nya, dan risk register-nya. Nah, isu log di sini adalah tadi kayak isu keterlambatan barang. Berarti itu adalah udah terjadi, tapi kita belum ada solusinya, itu masuk ke isu log. Nah, kalau lesson learn itu udah ada isu, terus terjadi, dan kita sudah bikin solusinya. Kayak tadi kan, resikonya mobil prototipe kita nggak berjalan. Plan B-nya kita bikin prototipe yang cadangannya. Ternyata terjadi di saat berlangsungnya acara, resiko itu terjadi, berarti udah jadi isu. Tapi kita bikin plan B-nya, dan plan B-nya berhasil. Itu jadi masuk ke lesson learn. Oke. Sebentar, saya mau izin sebentar ya. Lanjut. Oke, tadi terkait dengan output dari implement risk response. Nah, selanjutnya adalah monitoring dan controlling. Nah, ini sebenarnya monitoring dan control ini selalu beriringan ya dengan executing. Jadi saat kita mengimplement, kalau risiko itu terjadi, tetap kita akan monitor juga nih. Atau dalam artian apa? Atau dalam artian kita mastiin bahwa resiko itu kalau nanti muncul, action plan yang kita lakukan sesuai dengan plan-nya. Dan kalau nggak sesuai dengan plan, apa yang kita lakukan? Nah, cara tahunya supaya dia sesuai dengan plan, dengan apa? Kita dengan audit. Kita dengan menganalisa secara variance analisis. Nah, technical performance measurement itu ini. Kayak tadi, keterlambatan barang dari vendor itu misalkan seminggu. Nah, itu adalah technical performance measurement. Itu berarti baseline-nya. Terus ternyata aktualnya barang dari vendor terlambatnya 2 minggu. Nah, itu kita bandingkan nih. Ternyata terlambatnya lebih parah dibandingin plan-nya. Terus juga kita melihat reserve analysis, kita melihat ini dana cadangan kita sudah sesuai belum ya dengan yang dianggarkan. Jangan-jangan karena dipakai semua untuk menghandle resiko, habis nih dana cadangannya. Nah, itu namanya reserve analysis. Outputnya nanti adalah work performance information. Kita sudah membandingkan data dengan aktual, sudah change request. Tadi kalau misalkan dana cadangannya habis, nah kita butuh dana cadangan yang baru. Nah, itu kita butuh project change request. Project management update, project dokumen update, juga organization proses aset update adalah output dari monitor risk. Oke, silakan. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Ikhwan. Iya, Pak. Kan kalau kita mau manajemen risiko kan tadi prosesnya lumayan panjang, Pak. Nah, gimana kalau misalkan di organisasi itu mereka menerapkan agile gitu kan? Agile itu kan banyak iterasinya, Pak. Sprint 1, sprint 2 gitu kan, sepanjang project. Nah, apakah di setiap sprint itu harus dihitungin juga, Pak, risikonya?
Ya, oke. Makasih pertanyaannya. Ya. Nah, itu sebenarnya risk management ini namanya tailoring ya. Jadi tailoring itu dalam artian jadi nggak semuanya dipakai blok semua gitu, tapi kita menyesuaikan. Bisa jadi hanya misalkan tadi langsung aja prosesnya langsung kita bikin mitigasi, nggak perlu dianalisa lagi. Bisa jadi ya. Jadi tadi benar kalau bilang kalau nanti projectnya itu ternyata per iterasi, itu resiko yang kalau di dalam project management itu kita analisanya itu per iterasi, per sprint. Karena kan di per sprint itu kan ada sprint planning kan di awal. Kan kalau setiap sprint itu kan pasti ada sprint planning, ada sprint review, ada sprint itu sendiri, dan juga ada sprint retrospektif kan. Nah di sprint planning itu kita juga setiap mulai sprint pasti ada planning dulu. Nah itu tetap kita akan nge-plan resikonya. Nanti saat sprintnya udah mau selesai, kan ada sprint retrospektif dan juga ada sprint review. Nah, retrospektif itu biasanya kita ngobrol nih dengan tim, kita menganalisa ini risikonya kejadian nggak? Ternyata enggak. Ya udah, berarti ini nanti buat improvement buat sprint berikutnya. Terus nanti juga bisa jadi saat kita sprint retrospektif, kita ngelihat, oh ternyata risikonya kejadian nih, tapi kita sudah analisa. Oke, berarti sudah benar. Benar tadi Mas Ikhwan, nanti per sprint itu akan dibikin plannya terus. Karena dari setiap sprint itu ada sprint planning di awal, dan biasanya di sprint planning itu kita juga menganalisa risikonya per sprint. Tapi biasanya dipecah-pecah ya, jadi risikonya enggak yang mungkin karena setiap sprint pasti kan mungkin karakteristiknya beda-beda nih. Ya mungkin nggak semua risikonya itu kita adaptasi di setiap sprint ya, tapi hanya yang mungkinan besar muncul aja di sprint pertama atau mungkin di sprint kedua gitu. Tapi yang pasti di setiap sprint itu kita analisa atau kita plankan per sprintnya di dalam sprint planning. Seperti itu Mas Ikhwan. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan teman-teman, ada lagi pertanyaan? Oh ya, sekalian info ya, kita minggu depan tetap ada kuliah, habis itu minggu depannya lagi libur ya, kalau nggak salah. Libur akhir tahun kalau di jadwal akademik. Kita ketemu lagi di Januari awal, pertemuan terakhir. Mungkin nanggung banget. Silakan kalau gitu saya mohon izin untuk di open kamera teman-teman. Izin untuk di capture. Kita ada 2 halaman. Oke. Nggak apa-apa kalau yang kameranya rusak. Sip. Oke, terima kasih. Dan jangan